Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat holistik, hari ini kita berada di Telaga Sunyi, Baturaden ya, Purwokerto. Kita berada di aliran sungai. Kita akan menerangkan tentang masalah bagaimana energi itu terpengaruh dengan suasana yang lembab dingin. Jadi ini di daerah pegunungan, kemudian ada sungai. Ketika kita masuk di dalamnya, di mana suhu kita tadinya lumayan tinggi, begitu masuk ke dalamnya, dalam tempo berapa menit saja, maka suhu sudah mulai turun di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita akan berupaya mengeluarkan energi lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk beradaptasi. Sehingga jadi orang yang di daerah dingin cenderung cepat lapar. Karena apa? Energinya cepat dibakar. Ini yang menunjukkan bahwa di tempat yang dingin, energi yang dibutuhkan untuk menstabilkan tubuh tetap dalam posisi normal, maka membutuhkan pembakaran daripada kalori yang banyak, atau membutuhkan pembakaran daripada makanan yang banyak supaya menjadi energi. Nah, ini membuktikan bahwa makanan lembab dingin itu atau suasana lembab dingin itu di sekitar akan sangat mempengaruhi kepada kondisi fisik kita dengan cepat. Apalagi kita berada di daerah yang lembab dingin, kemudian makan makanan kita lembab dingin. Jadi dari dalam kita masukkan makanan lembab dingin, dari luar kita kena lembab dingin. Nah, penyesuaian tubuh itu sangat-sangat berat di sini. Maka ketika kita berada di daerah lembab dingin, maka usahakan makanan yang masuk itu semuanya sifatnya hangat itu. Untuk membantu tubuh memberikan kehangatan dan membantu tubuh untuk memberikan nutrisi, kalori supaya dia bisa dibakar menjadi energi. Itu seperti itu. Ini sungai. Ini sungainya airnya sangat dingin. Kalau kita berenang di kota, di tempat atau di pantai, kita mungkin bisa berenang agak lebih tahan lama. Tapi kalau di sungai yang dingin seperti ini, dalam tempo lebih singkat, mungkin kita sudah tidak tahan itu. Mungkin tangan kita sudah jadi berkerut, kemudian muka kita menjadi pucat, itu menandakan kedinginan. Yang membuat orang itu bertahan adalah energinya dia. Kalau energinya dia cadangannya besar, panas tubuhnya cadangannya besar, maka dia bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau dia cadangan energinya tidak terlalu besar, maka dia akan cepat menjadi lelah. Maka pada orang yang energinya lemah, dikasih makanan atau dikasih herba yang sifatnya dingin, maka dia akan cepat memakan energi. Maka orang yang salah berobat, ketika dia minum obat yang tidak tepat, yang harusnya dikasih obat yang sifatnya hangat. Hangat itu ada dua, hangat internal dan hangat eksternal. Nah, kalau dia dikasih obat yang keliru, maka reaksinya tidak menjadi cepat baik, atau dia justru reaksinya semakin buruk. Nah, ini yang perlu dipahami tentang kaidah-kaidah hukum alam, bahwa hukum kelembapan itu mesti, apalagi ini lembab air ya, maka harus diberi penangkalnya, yaitu panas kering. Ya, maka ramuan makanan yang sifatnya panas kering akan membantu kita menghadapi situasi cuaca dan kondisi tubuh yang kondisinya lembab dingin, seperti kondisi berada di pegunungan. Anda bisa lihat awannya mendung, itu menunjukkan unsur air terlalu banyak. Jadi udara lembab, terus tanah ini lembab, pohon-pohon ini lembab, air ini dingin lembab. Nah, itu semua akan menjadi akumulasi bagi kita, sehingga tubuh kita harus beradaptasi dengannya dengan cara apa? Biasa menggunakan jaket yang tebal. Itu seperti itu. Kalau bukan dari segi makanan ya, maka kita menggunakan jaket yang tebal, kecuali orangnya emang energinya besar ya, mungkin bisa bertahan lebih lama dari orang biasa. Itu seperti itu. Nah, ini sedikit info pada teman-teman holistik sekalian, logika-logika berpikir yang sederhana yang Allah sebenarnya sudah adakan di dalam dunia ini.
yang kadang kita tidak sempat memikirkannya bahwa itu akan menimbulkan efek yang luar biasa saat kita melanggar hukum-hukum sunatullah. Insya Allah ketemu lagi dengan kita di sesi yang lain untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip holistik. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.